Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kabar gembira untuk para wanita, khususnya ibu yang melahirkan dan suaminya. Karena RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak hampir disahkan oleh DPR yang memberikan hak cuti kepada ibu yang melahirkan selama 6 bulan dan suaminya berhak cuti selama 40 hari. Ada apa? Apakah ada agenda politik menjelang Pilpres 2024? Dan apakah benar justru undang-undang seperti ini akan merugikan wanita karena pengusaha akan lebih memilih mempekerjakan laki daripada wanita? Inilah Hot Room menakar cuti 6 bulan. Bu, ibu, bapak, kumpul, sini semuanya kumpul. Mister Ius mau ngasih tahu nih, kalau terselip kabar gembira untuk para pekerja. Saat ini, para anggota dewan tengah menggodok rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA, yang salah satu isiannya adalah mengenai perpanjangan cuti melahirkan, dan yang tadinya 3 bulan menjadi 6 bulan bagi sang ibu. Cuti bagi sang ayah dari hanya 2 hari menjadi 40 hari. Wow. Katanya ini tuh biar para suami-suami siaga dapat turut mendampingi istri pasca melahirkan. Ini tentu memberikan angin segar bagi para pekerja karena bisa lebih banyak waktu untuk bersama buah hati tercinta. Dan makin terciptanya bonding antara anak dan orang tua. Tapi kebijakan ini menuai protes dari kalangan pengusaha. Kenapa? Karena katanya bisa berdampak pada iklim investasi yang baru mau pulih imbas dari pandemik. Dan dikhawatirkan akan menurunkan produktivitas pekerja. Selalu ada saja pro kontranya. Semoga bisa mendapatkan jalan tengah antara DPR dan para stakeholder ya. Jadi ibu dan ayah senang, para pengusaha juga senang. Bukan begitu? Untuk membahas topik ini telah hadir malam ini di tengah-tengah kita Bapak Ibnu Multazam, anggota Balik DPR RI, fraksi PKB, inisiator RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Yang kedua Ibu Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek. Selamat malam Bu. Selamat malam Bang. Yang ketiga Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Malam Bu. Selamat malam. Sebelah kiri saya Ibu Suryani Motik, ya, dari Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPPI. Yang terakhir Bapak Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik Narasi Institute. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bang. Sebelum kita membahas topik ini, kita melihat dulu narasi perbandingan RUU Tenaga Kerja dengan draft RUU ini, yang berikut ini. Ah, ini dia nih. Undang-undang lama ibu hanya boleh cuti 3 bulan, yang baru 6 bulan.
dan suami 2 hari. Kalau dengan RUU yang baru 40 hari. Undang-undang lama selama cuti 3 bulan 100% upah. Sedangkan yang RUU 100% upah selama 3 bulan dan berikutnya 75% upah. Kemudian ayah cuma 2 hari berhak 100% upah. Sedangkan di RUU Kaya ini 100% upah masih dalam wacana. Oke, Pak Ibnu, 50% katanya calon pemilih warga Indonesia adalah wanita. Ya. Ya, 50%. Bapak sebagai inisiator dari RUU ini, apa motivasinya? Agenda apa? Terima kasih Bang Hotman. Saya kira ini tidak ada kaitannya dengan mau pemilu atau tidak mau pemilu. Ya. Jadi ini adalah agenda yang kita usulkan dari PKB. Itu sejak periode pasca pelantikan kemarin, yaitu untuk mengusulkan di dalam prolegnas, Ya. itu untuk mencari judul tentang RUU ini. Dan Ya. ketemunya adalah pada saat Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Ya. itu kan tahun 79. Ya. Nah ini kesejahteraan anak itu kan tidak bisa anak berdiri sendiri. Ini kan harus melibatkan ibu, melibatkan keluarga, melibatkan lingkungan. Itulah kira-kira yang mendasari inisiasi dari PKB. Dan prosesnya kok cepat katanya sudah mau disahkan. Benar itu? Tidak cepat begitu. Penyusunan naskah akademiknya kita mulai dari awal masa periode DPR ini. Ya. Terus kita ajukan ke prolegnas menjadi prolegnas prioritas, saya kira ada 3 masa sidang. Oke. Terus akhirnya kita ajukan draft naskah akademiknya dan naskah rancangan undang-undangnya melalui Balik untuk diharmonisasi. Dan bakal disahkan dalam waktu dekat? Akan disahkan menjadi usul DPR. Jadi harus dicatat ini akan disahkan menjadi usul DPR kira-kira insya Allah besok. Besok hari Kamis. Dan kalau sudah usul DPR, kalau sudah kemungkinan gol jadi undang-undang berapa persen? Ya tergantung pemerintah. Ya. Tergantung pemerintah. Nanti kan selama 30 hari berikutnya kan pemerintah berkewajiban untuk mengirimkan daftar inventarisasi masalah DIM ke DPR. Apa motivasi 3 bulan menjadi 6 bulan? Saya kira motivasinya kita kan dalam rangka menyusun itu kan memanggil para pemerhati kesehatan, misalnya Asosiasi Perawat Indonesia, Asosiasi Dokter dan lain sebagainya, menyusui eksklusif. Susu eksklusif itu untuk bayi itu kan 6 bulan. Itu dasarnya yang mendasari. Dan suami harus 40 hari di samping ibunya? Karena memang itu kita inisiasi untuk suami 40 hari kan. Ya. Nah itu tergantung nanti bagaimana di pemerintah, apakah 40 hari itu waktu yang cukup atau waktu yang berlebih untuk mendampingi si istri. Terima kasih Bapak. Sekarang Pak Ahmad Nur, apa komentar Anda atas draft RUU ini yang begitu cepat bergulir, hampir disahkan, hampir menjadi usulan DPR? Ya, Anda setuju? Yang pertama, Bang Hotman, saya ingin sampaikan bahwa ketika undang-undang diluncurkan, maka ini tidak terlepas dari motif politis. Tidak terlepas dari motif, apa itu? Ya, karena lembaga yang memutuskan DPR kan lembaga politik. Ya. Tentunya pasti memikirkan politis. Yaitu apa? Yaitu adalah ini menjelang tahun 2024. Jadi melihat tadi Bang Hotman sampaikan jumlah pemilih perempuan itu mayoritas, diambillah satu angin surga. Saya katakan ini sebagai angin surga karena memberikan pemanis kepada semua perempuan, terutama perempuan yang bekerja di sektor formal. Ya. Keep in mind ya Bang Hotman, kita punya banyak perempuan yang jumlahnya jauh lebih besar, yang mereka ada di informal. Mereka jadi tukang penjajah makanan, kaki lima, itu banyak juga. Menurut Bapak 6 bulan sama 40 hari itu tepat nggak? Saya kira begini, analisis 6 bulan ini juga agak keliru ya. Kalau saya lihat dari penjelasan di latar belakangnya, ini kan ada keinginan ingin menghindari stunting. Kabarnya stunting itu 22,4% anak-anak kita. Tapi stunting ini kan sebetulnya tidak cukup 6 bulan. Nah, stunting ini jadi problem dan PBB juga mensoroti Indonesia ini 22,4% dari anak-anaknya itu pendek, stunting. Jadi alasan kesehatan ini? Alasan gizi. Nah, alasan gizi itu tidak menjawab 6 bulan. Penelitian mengatakan kalau ingin mengatasi stunting itu butuhnya 1000 hari pertama. Ya. Atau sekitar 2 tahun. Jadi kalau misalkan ingin mengatasi persoalan stunting misalkan kenapa 6 bulan? 6 Jadi bulan, menurut Anda tidak tepat alasan kesehatan? saya kira alasan untuk mensejahterakan anak dan juga ibu saya kira berlebihan begitu. Terima kasih. Ibu Mira,
Apa benar di sini ada unsur politis? Menurut Gini, Anda gimana? Kalau kami dari pekerja atau buruh Indonesia itu mengesampingkan politis atau tidak politis. Ya. Yang pertama kami mengapresiasi dulu, mengapresiasi atas inisiasi terkait dengan cuti melahirkan 6 bulan untuk pekerja perempuan. Karena menguntungkan pekerja, Jelas. menguntungkan grup Anda. Jelas, tetapi ada beberapa catatan-catatan Ya. yang sekiranya juga DPR RI perlu harus wajib juga mempertimbangkan secara matang-matang. Satu, bahwa upahnya juga nggak boleh dipotong, harus jadi tidak ada prinsip no work no pay. Jadi harus diberikan 100%. Jadi ibu malah mau lebih, maunya 6 bulan gaji penuh. Satu itu. Mantap. Yang kedua harus ada memberikan masukan juga dari stakeholder, jadi mengajak stakeholder yang lain supaya tidak menjadi kontroversi juga gitu. Kemudian yang ketiga gini, ini kan kebiasaan nih, mohon maaf jangan tersinggung nih Bang. Jadi DPR ini selalu membuat sebuah regulasi itu ya secepat kilat kalau giliran yang saya nggak tahu ya. Tetapi ujung-ujungnya ya sudah diserahkan untuk GR. Nah kalau semuanya itu diserahkan ke GR kan artinya produk yang dihasilkan oleh DPR juga kan seperti tidak berkualitas gitu. Harapannya yang sudah-sudah jangan diulangi lagi. Seperti misalnya diketok di tengah malam buta atau menjelang pagi hari. Jadi harus dilibatkan stakeholder dalam hal ini para pekerja dan juga pengusaha. Terima kasih, kita istirahat dulu. Temu lagi setelah yang berikut ini. Kalau menurut aku sih setuju ya, karena aku juga lagi mengandung sekarang. Untuk cuti 6 bulan saya sangat setuju. Alasannya, saya kan sebagai perantau. Kalau untuk pulang kampung itu otomatis hamin sebulan sebelum melahirkan. Dan takutnya kalau misalnya 3 bulan, berarti itu sekitar 40 hari udah balik lagi ke Jakarta. Itu mungkin kalau 6 bulan waktu yang sangat cukup ya. Sebagai seorang perempuan, apalagi sebagai seorang ibu, sebenarnya setuju sih. Mengingat kesehatan mental para ibu ya, sekarang banyak banget ibu-ibu yang mengalami baby blues gitu kan. Mungkin juga butuh ditambahkan waktu untuk meliburkan diri, walaupun di rumah juga sebenarnya nggak libur gitu. Jika dilihat dari sudut pandang seorang ibu yang baru saja melahirkan, tentu sangat menyenangkan dan melegakan ya. Bisa fokus mengurus anak selama 6 bulan, ditambah didampingi suami yang juga diberikan cuti 40 hari. Karena buat saya sih kalau untuk cuti 6 bulan itu mungkin terlalu panjang ya. Mungkin bisa dikaji lagi oleh DPR yang... Untuk ibu-ibu baru yang baru melahirkan anak pertama, pastikan akan sangat membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk sama anak-anak mereka gitu supaya nggak kaget. Jadi kalau akan ada wacana peraturan seperti itu sih saya sangat setuju ya. Tapi jika dilihat dari sudut pandang si pemberi pekerjaan atau perusahaan, apakah sudah cukup bijaksana? Khawatirnya ke depan nanti perekrutan wanita ini akan berkurang dan perusahaan juga jadi punya preferensi baru dalam meng-hire karyawan. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika RUU ini dipertimbangkan matang-matang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Temu lagi di Hot Room. Ibu Suryani Motik sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha, kalau sampai undang-undang ini lolos, apakah ibu masih mempekerjakan wanita? Terima kasih Bang. Ya. Pasti saya mempekerjakan wanita. Kan wanita umur di atas umur 40-45 nggak produktif lagi. Masih bisa kan? Maksudnya yang akan direkrut hanya wanita umur 40 ke atas? Belum tentu juga. Artinya begini, saya menyoroti ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, ini kebiasaan jelek DPR. Kebiasaan jelek DPR apa ya, tuh? Belakangan ini mau bikin undang-undang, kita yang terimbas, yang menerapkannya nanti, itu nggak diajak ngomong. Sampai hari ini nggak ada undangan, baik ke Kadin, saya juga di Kadin. Ya. Saya tanya teman-teman Apindo enggak, apalagi HIPI dan asosiasi yang lainnya. Ya. Nah teman-teman sampai dibilang, kalau ini jadi keluar, kita tunggu aja di MK. Kan hasilnya nggak bagus. Menurut ibu 6 bulan itu merugikan pengusaha nggak? 40 hari juga suami cuti. Kita nih pengusaha sekarang masih pingsan Bang, Ya. dari COVID, belum pulih. Mau ditambah lagi 6 bulan nanti akibatnya bukan hanya pengusaha yang keberatan, perempuan juga yang kasihan. Pada saat 10 perempuan dan 10 laki-laki yang punya kualitas yang sama, usia yang sama, pengusaha pasti akan pilih laki-laki. Sebenarnya ini kontradiktori gitu buat perempuan. Maunya niatnya bagus buat perempuan, tapi akibatnya perempuan nggak dipilih. Artinya lapangan kerja bagi perempuan makin sempit karena pengusaha memilih laki-laki. Iya dong, kan untuk kos yang sama
Kenapa kita mesti pilih yang lebih mahal? Akhirnya realistis aja. Menurut Ibu sebagai pengusaha, apa agenda dari Pak Ibnu di sini? Apa motifnya? Nah, kalau saya susah ditanya motif. Tadi udah dibilang ini pemilu 2024, tapi kalau itu arahnya ke untuk cari pemilih dari perempuan, bisa jadi juga nggak dipilih. Kenapa? Karena perempuan juga ketakutan. Kalau ini jalan saya nggak kebagian kerjaan, jatah saya diambil sama laki-laki. Nah, itu yang harus difikirkan. Kalau gitu kita lihat dulu grafis berikut ini perbandingan cuti melahirkan di negara-negara lain dengan Indonesia. Nah, ini nih. Ini khusus di ASEAN ya. Jadi kalau sampai ini gol, maka Indonesia paling tinggi 24 minggu. Ini hitungan minggu ini. Indonesia akan menjadi paling tinggi cuti melahirkan 24 minggu di negara ASEAN. Ya, di Malaysia dan Vietnam hanya 8 minggu. Ya. Ibu Andi, menurut Ibu apakah cuti melahirkan 6 bulan itu merugikan atau menguntungkan perempuan? Oh, Ibu setuju? Oh, saya setuju. Hanya memang ada beberapa garda ataupun penajaman yang dibutuhkan di dalam undang-undang ini. Saya juga membaca sejumlah kajian, sayangnya memang di Indonesia belum ada. Misalnya Ernst & Young menyatakan bahwa dari hasil kajian mereka, produktivitas itu meningkat karena loyalitas meningkat. Dan bahkan OECD menyatakan bahwa jika memberikan hak maternitas selama 15 minggu, itu confirm kenaikan produktivitasnya mencapai 1,1%. Dan ini akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan kesekuritas ataupun kejaminan untuk hak maternitas. Persoalan di Indonesia sebetulnya juga masalah penegakan hukum. Bang Hotman tadi menyatakan bahwa di awal kita sudah punya undang-undang ketenagakerjaan yang memberikan tadi misalnya 3 bulan cuti selama ini. Komnas Perempuan selama 10 tahun terakhir tetap mendapatkan laporan bahwa hak ini tetap sulit diperoleh oleh perempuan. Banyak yang bahkan tidak tahu kalau haid itu boleh, menstruasi itu boleh cuti. Kami tahun lalu menerima laporan 108 kasus di mana buruh perempuan tidak bisa mengakses haknya. 18 diantaranya bahkan mengalami keguguran karena kondisi kerja yang buruk sekali. Jadi isu tentang menaikkan cuti ini juga tentunya harus dilengkapi dengan memang adanya metode insentif dan juga pengawasan yang lebih baik. Pertanyaan saya Ibu begini, andaikan Ibu pengusaha, ada 2 melamar. Dua-duanya sarjana ekonomi, 1 laki, 1 perempuan calon pengantin. Ibu milih yang mana kalau Anda tahu bahwa begitu nikah, hamil, melahirkan ini wanita? Nah, yang menarik memang gini, akan Bang. cuti 6 bulan. Betul. Tolong dijawab. Betul. Kalau Anda sebagai majikan. Baik, itu akan tergantung pada skala perusahaan saya. Di beberapa negara mereka membuat aturan yang lebih ketat pada skala perusahaan seberapa di mana aturan-aturannya harus berlaku. Kita ambil contoh misalnya India yang melakukan cuti 6 bulan dalam 5 tahun terakhir. Ataupun juga ada insentif yang dilakukan oleh pemerintah karena bisa jadi perusahaan ataupun unit usaha itu secara prinsip setuju, tapi secara kapasitas tidak mampu. Karena itu negaranya menyediakan talangan sehingga dia bisa melakukan itu. Nah, yang juga ingin saya tekankan di sini adalah di dalam rancangan undang-undang ini sebetulnya menekankan peran yang cukup equal setara antara bapak dan ibu. Tetapi Ibu menyinggung bapak. kurang. Istri 6 bulan, suami 40 hari cuti. Apa jaminan bahwa suami malah bukannya ngeluyur kemana-mana 40 hari itu? Betul, ini menarik karena ada beberapa daerah di Indonesia yang sebetulnya memiliki perda untuk memberikan cuti yang panjang bagi suami. Jika tidak diberikan dengan model parenting yang juga memastikan si ayah ini akan membantu istrinya, tentunya ini akan sulit. Kita lihat dari kajian COVID selama ini. Setelah ada kebijakan kerja dari rumah, itu bebannya ibu di dalam rumah bertambah karena bapaknya kerja dari rumah. Tetapi juga kita berhadapan pada situasi masyarakat kita yang secara demografis berubah. Kalau dulu orang tinggal dengan ayah ibunya, extended family yang bisa memberikan dukungan. Sekarang banyak sekali pasangan muda yang hanya tinggal berdua saja. Karena itu 40 hari pertamanya itu bisa jadi sangat dibutuhkan. Kami di Komnas Perempuan ada pegawai yang laki-laki dan perempuan dengan model keluarga yang berbeda.
Dan bisa setelah ada wacana ini saya juga sempat melakukan pertanyaan lebih lanjut dan memang kelihatan kalau di Komnas Perempuan yang laki-laki bisa mengambil cuti 2 minggu. Jadi ini yang sebetulnya menurut kami sebetulnya akan menjadi baik jika dia dilengkapi dengan kepastian-kepastian. Nah, rancangan undang-undang yang saat ini lebih banyak menekankan masih pada peran ibu. Hak untuk mendapatkan parenting misalnya, memastikan layanan parenting itu nanti kalau tidak ada boldnya itu yang datang akan 90% ibu-ibu lagi. Kalau gitu Pak Ibnu, kalau seorang ibu sudah melahirkan, dia pertama 3 bulan, terus 3 bulan lagi, hamil lagi, melahirkan lagi, dia berhak lagi cuti 6 bulan. Udah 6 bulan, hamil lagi, melahirkan lagi, 6 bulan lagi. Kapan bekerjanya Pak? Itu saya kira kan bicara kasus ya, case ya. Memang itu kenyataan, tidak bisa bicara general. Nah, kalau itu terjadi, tetap berhak dia cuti. Kalau dia karyawan perusahaan berhak cuti. Jadi kalau tiap tahun bikin anak, dapat cuti 6 bulan. Makanya ini saya katakan itu case. Jadi tidak bisa digeneralisir untuk semua ibu hamil, semua keluarga itu kalau suaminya di rumah itu pasti bikin anak lah. Kan mereka juga punya memprogram sendiri, misalnya dengan kontrasepsi atau apalah gitu kan, memprogram dengan dirinya sendiri, tidak lepas saja begitu. Ini kan masih rancangan Bang, jadi nanti akan kita bicarakan dengan pemerintah, termasuk dengan berbagai stakeholder, pengusaha dan lain sebagainya. Nanti titik temunya bagaimana biar mengenakkan semua pihak. Tanggal 30 itu agendanya baru disahkan di DPR. Sebagai inisiatif DPR. Inisiatif ya, artinya masih RUU ya? Masih RUU. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah jeda berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Kalau RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka seorang wanita pekerja di samping 6 bulan cuti melahirkan, tentu dia berhak juga libur di tanggal merah maupun di hari-hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang kita lihat di grafis berikut ini. Ini selama tahun 2022 di Indonesia ya. Inilah tambahan libur dari 6 bulan ya. Begitu banyak, jadi saya hitung-hitung tadi hampir sebulan. Ibu sebagai pengusaha, kalau pegawai ibu sudah melahirkan, dapat cuti 6 bulan, kemudian 3 bulan lagi, hamil lagi, minta cuti lagi melahirkan, pandangan pengusaha bagaimana? Yang pertama gini, tentunya kalau undang-undang ini akan disahkan, kita pasti yang pertama kali kita lakukan adalah kita minta tinjauan ke MK. Alasannya apa? Karena memang tadi MK kan harus karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Mengenai jumlah cuti tidak diatur dalam undang-undang dasar. Tapi begini, yang jelas alasannya kita sederhana saja, bahwa yang pertama ini undang-undang ini akan merugikan yang jelas dunia usaha dan juga perempuan. Gitu. Karena kalau tadi ditanya apakah sikap yang akan kita ambil, sikap yang kita ambil pasti nanti merugikan perempuan lagi. Kalau misalnya ada dua pekerja calon, balik tadi saya bilang, pasti kita akan ambil laki-laki. Kalau mereka sudah bekerja di tempat kita, kita pasti yang namanya pengusaha kan ingin juga sustainable, pengen juga tetap hidup. Kita akan cari celah undang-undang di mana mungkin kita akan mengurangi tenaga kerja yang perempuan dengan berbagai macam cara. Itu pasti sangat akan realistis diajak begitu kan? Realistis saja. Silakan, apa? Saya kira kalau merugikan pengusaha itu belum tentu. Artinya kan cuti itu existingnya kan 3 bulan sudah ada di dalam undang-undang. Nah ini ditambah 3 bulan. Berarti yang keberatan itu pengusaha itu saya kira yang 3 bulan untuk menggaji. Ya 3 bulan tambahan. Persoalannya bukan hanya gaji saja Pak. Ketika pegawai itu 6 bulan berganti. Saya lanjutkan ya persoalan. Tapi kan kita mesti retraining penggantinya. Mesti untuk orientasi dulu terhadap pekerjaan yang ditinggalkannya. Gimana Pak? Saya kira saya jelaskan dulu masalah apa namanya, katakanlah gaji yang keberatan yang 3 bulan itu. Itu nanti akan kita bicarakan bersama pengusaha, pemerintah dan DPR. Itu harus kita carikan solusi yang tidak memberatkan pengusaha. Bagaimana cari solusi? Karena salah satu keberatannya kontinuitas kerja. Enggak, begini kan ada iuran BPJS ketenaga kerjaan. Bukan hanya uang saja Pak. Ya misalnya ini saya jelaskan dulu yang iuran BPJS ketenaga kerjaan. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan kita itu kan
dipergunakan untuk uang muka rumah, untuk uang uang pendidikan. Itu kan bisa kita perluas peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu antara lain berapa persen sih sebenarnya di dalam satu perusahaan itu yang hamil dan melahirkan. Pernahkah di Indonesia dilakukan penelitian efek berapa tenaga pekerja yang produktif di pabrikan, kemudian di sektor formal dan sebagainya? Bagaimana efek terhadap undang-undang jika ini diterapkan? Sudah ada penelitiannya belum di Indonesia? Penelitian yang tadi disebutkan Bu Andi kan di Eropa. Saya kira tadi yang ditampilkan itu kan di Asia nih, negara-negara Ya, di Asia. ASEAN. Sekarang PMA yang berinvestasi di Indonesia itu sudah ada 10 atau 18 yang sudah menerapkan cuti 6 bulan, Bang. Di Indonesia loh. Benar. Benar. Oh iya? Jadi Iya. kalau dilihat dari datanya, kita ini patut berpikir ulang ya. Karena kalau kelihatan dari negara ASEAN saja kita memberatkan pengusaha, Ya. Indonesia ini kan ingin mengundang investor sebanyak-banyaknya. Kita kalah bersaing dengan Vietnam. Dan tenaga Orang pengangguran tinggi loh masih. Pak Ibu Mira gimana? Gini, saya Ya. ingin meyakinkan pelaku usaha, pengusaha-pengusaha kita. Insya Allah tidak akan bangkrut ya perusahaan pengusaha itu ketika cuti ini hanya ditambahkan menjadi 3 bulan, menjadi 6 bulan. Toh banyak juga kita acuannya di negara-negara maju, negara Eropa itu, mereka tetap sustainable, tetap produktivitasnya juga malah makin meningkat dan malah perusahaan menjadi terbantu. Ketika diberikan waktu luang 6 bulan itu, reproduksi si pekerja perempuan itu menjadi bagus, kemudian malah meningkatkan produksi. Benar itu. Kalau cuti 6 bulan malah produktivitasnya meningkat. Betul. Ini, Saya yakin. ini Saya mesti yakin. dilihat dulu Pak. Kita nggak bisa membandingkan apple to apple antara negara Indonesia dengan negara maju. Kan begitu. harus maju, Bu. Nah, Jadi produktivitas Indonesia dibanding Korea aja masih 1:12. Nah, kita tuh masih rendah sekali produktivitasnya. Mau ditambah lagi beban baru, bukannya kita nggak mau, bukannya bangkrut ya, pasti pengusaha juga akan mengambil tindakannya tadi tenaga pekerja perempuan ya pasti tidak laku. Itu nggak boleh tidak melanggar HAM. diambil. Kalau misalnya ada perusahaan yang sudah mendeklar, menyatakan kami tidak tidak ada undang-undangnya bahwa pekerja harus menampung 30% tenaga kerja perempuan. Emang tidak ada, Bu, tetapi ini kan bicara diskriminasi jatuhnya, nggak boleh. Pertama adalah membandingkan dengan Eropa dan Indonesia, case-nya totally different. Karena Indonesia itu baru negara Indonesia itu masuk G7 loh. Yang kedua, Indonesia Eropa masuk itu G20 loh, Bang. aging populations. Perempuan di sana tidak mau menikah, tidak mau melahirkan. Makanya negara membuat aturan itu supaya mengencouraging orang menikah dan bahkan melahirkan. di Jepang dikasih hadiah malah. Exactly. Ya. Tapi di kita ini orang nggak disuruh melahirkan lahiran. Dan yang kedua adalah, saya ingin sampaikan begini, saya ingin meyakinkan bahwa kalau namanya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, seharusnya persoalan ini, cuti ini tidak dimasukkan di sini, karena itu ranahnya ketenagakerjaan. Harusnya undang-undang ini core-nya adalah mengatasi bagaimana kematian ibu dan anak yang banyak. Dan kematian ibu dan anak itu, Pak, angkanya itu sekitar 6.800 di tahun 2021, jauh meningkat dibandingkan 2019. Kenapa? Fasilitas kesehatannya. Harusnya di undang-undang ini dibicarakan. Negara harus menyiapkan layanan kesehatan buat ibu dan anak untuk mengatasi kematian ibu dan anak. Jauh lebih penting ini. Di dalam hak dan kewajiban itu ada bahwa pelayanan kesejahteraan itu harus diberikan dan diberikan hak prerogatif kepada ibu. Kita ambil contoh pabrik rokok yang itu loh, kan banyakan itu adalah pekerja perempuan. Kalau misalnya rame-rame hamil, bagaimana nasib perusahaan? Nggak usah rame-rame di kantor kami kan juga mayoritas adalah perempuan dalam usia yang reproduksinya produktif gitu ya. Jadi itu pasti membutuhkan skala pengaturan yang berbeda. Bagaimana Tapi tadi saya mau pengaturan? menyampaikan bahwa tadi datanya adalah kan mereka bukan hamil itu kan di luar pengetahuan majikan kan, dibikinnya kan di rumah. Betul. Dibuatnya kan di rumah. Nanti ini kan tadi ya persis sama disampaikan bahwa undang-undang ini akan banyak mengatur tentang pekerja di sektor formal. ASN juga akan sangat terpengaruhi. APBN terkait itu juga akan terpengaruhi. Ibu belum menjawab pertanyaan. Tapi juga kalau negara kan nggak boleh bertransaksi dengan masyarakatnya. betul. Kalau Tapi enggak, ASN yang saya mau bilang bahwa memang harus ada silakan. penghitungan yang lebih baik. Tadi saya mau bilang dua hal. Yang pertama, data yang disampaikan itu tidak hanya semua data Eropa. Kalau OECD itu datanya juga negara-negara berkembang. Yang kedua, faktor kontrak kerja di Indonesia itu berbeda. Apalagi dengan ancaman Undang-Undang Cipta Kerja. Yang akibatnya outsourcing dan kerja buruh harian itu ada.
Nah ini bahkan yang kemitraan yang sebetulnya di mana perusahaan sama sekali tidak lagi mengambil tanggung jawab untuk melakukan jaminan-jaminan sosial tadi. Tentunya butuh eskalasi pemikiran tentang bagaimana penikmatan dari hak ini bisa dilakukan dalam model kerangka kerja yang seperti ini. Belum lagi tentang sektor-sektor informal. Kita tahu misalnya 18 tahun sudah rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga itu mangkrak di gedung DPR. Nah, jadi pasti akan banyak sekali sektor yang belum masuk. Tetapi sebagai sebuah wacana untuk menguatkan kita bersama sebagai sebuah bangsa yang melihat keluarga itu sebagai satuan yang sangat penting untuk kelanjutan yang harus kita sama-sama jaga. Fungsi reproduksi perempuan itu bukan kepentingan personal tetapi melainkan kepentingan sosial. Terima kasih. Wacana itu yang perlu kita pastikan. Pak Ibnu, apa kata undang-undang ini kalau seorang wanita yang sistem kontrak kerja waktu tertentu, misalnya kontrak kerja 2 tahun, tahun pertama dia hamil, cuti 6 bulan, tahun kedua hamil lagi, cuti 6 bulan, apakah berlaku juga? Untuk saya berlaku karena norma itu tidak membeda-bedakan, berlaku. Jadi kalau kontrak cuma 2 tahun, hamil 1 tahun. Dalam rancangan undang-undang ini harusnya melihat undang-undang ini kan regulasi yang berlangsung jangka panjang. Regulasi ini jangan membuat satu insentif perempuan kita ini pada akhirnya berpikirnya kalau gitu saya akan melahirkan terus. Karena melahirkan terus dikasih insentif karena ada cuti 6 bulan ini. Nggak ada masalah kali mau melahirkan juga. Yang kedua, perusahaan kita ini mayoritas adalah UMKM. Nggak masalah kalau melahirkan UMKM ini terus nggak bisa bayarin Pak, nggak bisa bayarin 6 bulan itu. UMKM ini mereka berpikir kalau masalahnya hanya UMKM tidak bisa membayari, nanti dalam pembahasan dengan pemerintah pasti ada solusi. Contohnya ya BPJS Ketenagakerjaan itu solusinya. Jadi burden sharing dan investasi modal luar negeri saya kira akan mendapatkan keuntungan. Makanya Pak Ibnu sebagai DPR panggil stakeholder itu. Ya nanti kita jelaskan pelan-pelan. Panggil stakeholder. Oke, coba jawab singkat. Ini jawab singkat aja. Kalau ada tenaga kontrak 2 tahun pegawai ibu, hanya 2 tahun kerja waktu tertentu. Tahun pertama hamil cuti 6 bulan. Tahun kedua hamil lagi cuti 6 bulan. Kira-kira majikan pasti marah atau tidak? Stres, oke. Stres majikan. Kita istirahat dulu sesudah jeda. Ngeri kali. Ketemu lagi di Hot Room. Tadi pengusaha Ibu Motik sudah mengatakan kalau punya pegawai pekerja wanita yang cuti 6 bulan tiap tahun, malah majikannya yang stres. Dan bisa berujung kepada PHK. Ada nggak win-win solution Pak DPR? Agar jangan terjadi seperti ini. Jangan terlalu, dan apakah jangan terlalu menonjolkan aspek mau Pilpres 2024 sehingga menarik simpati calon pemilih wanita yang hampir 50% penduduk Indonesia. Ada enggak win-win solution? Kalau Bapak jadi pekerja, majikan bagaimana rasanya punya pegawai 3 orang, satu cuti 6 bulan, satu lagi cuti 6 bulan. Gimana itu Pak? Jadi win-win solution? Kalau RUU ini nanti ada efeknya elektoral menuju 2024 ya alhamdulillah. Tapi pada dasarnya ini kita mulai tanpa melihat itu. Nah, solusinya adalah nanti pada saat pembahasan dengan pemerintah dan nanti akan kita bicara tentu narasumbernya apakah dari Apindo, dari Bu Suryani Motik dan lain sebagainya untuk mencari solusi jalan terbaik. Jalan terbaik, hal-hal pasal-pasal yang kira-kira masih perlu didalami, dicermati. Artinya masih terbuka untuk dibahas ulang. Ibu Mira, tadi Ibu kan bukan pengusaha. Bagaimana perasaan sebagai pengusaha? Ibu sudah mendengar perasaan pengusaha, masih dipaksakan enggak? Ya saya gini Bang Hotman, jadi kalau dikatakan dari pengusaha stres itu terlalu dibesar-besarkan. Oh iya dong. Kalau stres itu saya pikir kalau kerugian miliaran, kalau cuma baru penambahan cuti dari 3 bulan menjadi 6 bulan itu stres kebangetan juga. Dari pihak pengusaha terlalu kecemasan yang berlebihan. Satu, yang kedua saya juga meluruskan banyak data dan fakta bahwa produktivitas pekerja buruh kita itu di atas Cina justru. Di atas Cina, di atas negara-negara ASEAN. Justru upahnya malah di bawah negara-negara
negara ASEAN tuh. Itu harus digarisbawahi beneran tuh. Kemudian yang kedua, ini kan bicaranya tadi kita ini belum selesai ya Pak Ibnu di DPR. Harapannya sekali lagi kita mohon kami stakeholder itu diikut sertakan supaya tidak tadi masuk ke ranahnya di-JR-kan tadi. Kalau sudah ada partisipasi publik, kemudian mendengar orang-orang yang terlibat dalam hal pekerja dan juga pengusaha, saya yakin ini tidak menjadi kontroversi dan ini ada peraturan yang menuju kemajuan. Ini menuju kemajuan. Ibu bukan mengatakan lagi itu menuju kemajuan tapi neraka bagi pengusaha. Enggak lah. Stres katanya. Enggak. Ibu Andi gimana? Kenapa ibu terlalu mementingkan perempuan? Justru nanti lapangan kerja malah sempit karena majikan tidak mau lagi mempekerjakan wanita. Saya senang karena pertanyaan abang pas dengan pernyataan saya. Karena saya mau bilang bahwa begini, rancangan undang-undang ini mensyaratkan sebuah lompatan pikiran bahwa dia tidak menguntungkan perempuan. Karena kalau perempuannya melahirkan... Tidak menguntungkan perempuan. Siapa yang tidak untuk 6 bulan cuti dapat gaji penuh? Baik, tapi apakah keluarga suaminya juga tidak terbantu? Apakah kita bangsa Indonesia tidak terbantu jika seorang perempuan itu tetap menjalankan fungsi reproduksinya dengan baik dengan dukungan kita semuanya? Karena itu dari tadi saya menekankan bahwa rancangan undang-undang ini bukan kado untuk perempuan. Apa dong? Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena itu dia harus dipikirkan secara matang di mana seluruh proses pembelajaran dari mengapa sih undang-undang ketenagakerjaan tidak bisa berlaku dengan cukup baik sampai saat ini. Saya juga merasa bahwa ada banyak prasangka bahwa perempuan itu akan senang libur di rumah. Gitu. Padahal belum tentu karena pekerjaan di rumah itu jauh lebih panjang, nggak pakai libur, mereka juga berani sampai malam senang ya. Dong, kalau nggak usah kerja tapi dapat gaji penuh, siapa yang tidak senang? Itu menurut saya adalah beban di dalam rumah itu juga banyak. Tadi sempat disampaikan bahwa ini nanti perempuannya mau melahirkan lagi. Banyak perempuan tidak bisa menghentikan kehamilannya karena pihak laki-laki tidak mau berhenti. Jadi gitu. salahnya laki-laki dong? Enggak, saya nggak bilang salahnya laki-laki. Yang saya mau sampaikan adalah ketika kita ini kan bangsa yang selalu mengagung-agungkan perempuan, mengagungkan ibu, selalu mengatakan bahwa perempuan adalah tiang bangsa, pilar negara dan lain-lain. Tapi ketika kita sedang membahas tentang bagaimana menjalankan sebuah fungsi sosial di mana dukungan bisa diberikan oleh semua komponen masyarakat dan tanggung jawab dilakukan oleh negara, tiba-tiba kita merasa bahwa ini pasti nikmatnya perempuan aja. Itu kan nggak fair ya, menempatkan perempuan sebagai pihak yang terus-menerus di-scrutinize, pihak yang terus-menerus disalahkan untuk apapun yang terjadi di negara ini. Kalau nanti investor asing datang ke Indonesia, dia merekrut begitu dia undang-undang ini, akhirnya dia memilih untuk tidak mempekerjakan wanita. Apa komentar Ibu? Pertanyaannya adalah negara itu semuanya mengenal ada yang namanya extraterritorial responsibility. Dan karena itu tadi disampaikan beberapa MNC mereka juga terikat pada undang-undang di negara asalnya. Jika di negara asalnya mereka bisa melakukan cuti itu, mengapa di sini tidak? Dengan alasan bahwa kompetisi ini tidak bisa dilakukan setara karena kita ada negara-negara tetangga di kawasan regional ASEAN. Inilah sebetulnya sebuah sistem yang harusnya didobrak bersama. Terima kasih. Di mana pemerintah memberikan jaminan bagi warganya. Ibu Motik, karena mereka bukan pengusaha, ngomong senaknya, benar nggak? Enggak bang, makanya tadi saya bilang pakai ngomong tuh nggak ada kosnya kok. Bagaimana contoh, apakah ini bisa berdampak kepada investasi asing? Ya, tentu siapapun, kalau kita majikan, kalau tahu bakal cuti 6 bulan, dia baru lulus, laki cantik-cantiknya, udah tahu mau nikah, pasti dalam waktu dekat bakal hamil, cuti 6 bulan, tahun depan hamil lagi, cuti 6 bulan. Bagaimana sikap? Pasti ibu akan memilih nggak mempekerjakan wanita, benar? Yang jelas begini, kalau memang itu terjadi, pasti pilihan kita bukannya perusahaan bangkrut, berlebihan enggak juga sih memang, tapi produktivitas kita kan pasti akan berkurang, rendah gitu. Memang produktivitas pegawai kita sekarang ini jauh dibanding sama yang teman-teman di luar. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, balik lagi pengusaha sih kalau undang-undang sudah dipaksa diketok, kita pasti akan takut, kita akan ikuti aturan undang-undang. Cuma kita akan menghindar, kita tidak akan mempekerjakan perempuan. Kita tidak akan mempekerjakan perempuan, itulah sikap kecuali pengusaha. terpaksa. Kecuali terpaksa dan pasti akan dipilih area mana yang harus perempuan. Selama perempuan ini tidak wajib atau kita bisa memilih, kita akan tidak memilih itu. Nah ingat,
efeknya buat perempuan, pengangguran masih tinggi di kita gitu loh. Ini peluang kemudian yang namanya deindustrialisasi sedang terjadi. Kita baru selesai dari COVID, semua masih pada pingsan. Kalau ini diterapkan lagi, itu bukannya hanya kita takut bangkrut gitu, tapi kenyataannya seperti itu gitu, ke lapangannya. Jadi saya kira memang ini undang-undang ini diterapkan efeknya buruk buat perempuan. Kalau ini mau diterapkan buat pemerintah, perusahaan BUMN, mungkin silahkan saja gitu. Kalau pemerintah kan memang nggak boleh transaksi sama rakyatnya. Mungkin solusinya yang terbaik adalah memberikan daycare. Jadi memberikan fasilitas perusahaan-perusahaan yang besar buat ibu yang masih menyusui, kasih daycare, kasih ruang menyusui. Karena cuti 6 bulan belum menjamin gizi anaknya meningkat. Kalau soal gizi bukan di kantor saja, bukan perusahaan yang tanggung jawab. Ya gizi itu dulu digerakkan tuh melalui ibu-ibu PKK. Karena stunting dimulai dari ibu hamil, makanan dan sebagainya. Mengenai suami yang juga berhak cuti 40 hari. Kalau seorang suami 40 hari di rumah melihat istrinya pakai daster melulu, apakah ini akan menghambat program KB? Program keluarga berencana? Sangat mungkin. Yang pertama. Yang kedua, suami kita, budaya kita ini laki-laki parenting yang tadi dibilang belum ada. Jadi kalau laki-laki di rumah 40 hari, apa jaminan ikut ngawasin anaknya? Benar. Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad, gimana? Saya ingin katakan begini, dalam membuat satu regulasi, hendaknya DPR itu didasari oleh satu kebijakan yang, satu kajian yang komprehensif. Saya lihat ini kajiannya tidak komprehensif. Misalkan pertanyaan, kelas pengusaha kita kan ada beberapa segmen, nanti aja dibahas ketika kita pembahasan. Menurut saya regulasi ini kelihatan yang akan disahkan, ini kelihatannya tergesa-gesa. Karena apa? Kejar tayang. Realistis nggak undang-undang ini bakal bisa dijalankan kalau dipaksakan? Saya kira realistis untuk diketok, karena ini politik. Tapi untuk dijalankan sama sekali saya kira akan banyak penolakan dari publik. Dan saya kira ini hanya undang-undang yang menambah pekerjaan di MK saja. MK itu perlu diajukan, kenapa? Karena ada partisipasi publik. Dalam penyusunan undang-undang itu harus melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Kalau pengusaha tidak dilibatkan, pengusaha bisa menggugat ke MK. Dia tidak representatif, tidak aspiratif undang-undang ini. Nah yang kedua Bang, saya ingin sampaikan begini. Kaitannya sama lelaki ya. Suami cuti 40 hari. Suami cuti 40 hari. Menurut saya ini sangat mengganggu produktivitas kita sebagai bangsa. Kalau tadi Ibu bilang undang-undang ini baik untuk seluruh bangsa. Saya katakan banyak perempuan yang bekerja informal nggak dipikirin oleh negara, nggak dipikirin oleh bapak-bapak di DPR. Padahal mereka banyak. Kenapa kita juga mikirin mereka juga? Ini kan pekerja informal. Poinnya adalah ketika misalkan kita bicara undang-undang laki-laki yang kemudian dikasih cuti itu, ini tidak baik buat bangsa, buat produktivitas bangsa. Yang kedua, tidak perlu cuti menurut saya Bang. Kalau dibutuhkan kedekatan, laki-laki itu bisa menggunakan work from home. Kan kita sudah ada teknologi. Jadi produktivitasnya terus bertambah. Artinya tidak ada kaitannya suami harus di samping istri, di samping ranjangnya tiap hari gitu? Tidak perlu. Kalau suami 40 hari di rumah bisa malah gangguin istri. Makanya saya bilang bisa KB gagal. Bisa KB gagal. Ngerti ngurus anak enggak, dan diajari itu nggak ada enggak. jaminan bahwa mereka fokus kepada istrinya dan bayinya begitu. Terima kasih. Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Yang pertanyaan terakhir adalah kejutan apa lagi yang bakal timbul menjelang Pilpres 2024. Kepada para narasumber kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 10 hanya di Metro TV yang hot-hot. Jam 10 malam. Ya Pak, silakan Pak. Metro TV